Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Banyak orang merasa bahwa statistik itu merupakan sesuatu yang sulit, apalagi bagi mereka yang a priori terhadap angka-angka. Apakah itu betul? Mari kita tunjukkan kalau hal itu tidak benar. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui apa untungnya belajar statistik. Seandainya kita seorang penyanyi dan kita membuat album, kita ingin tahu apakah nanti album kita akan laris atau tidak, kita bisa menggunakan statistik dengan mempelajari album-album yang berhasil. Apabila kita ingin mempunyai suara yang bagus, kita bisa mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suara kita bisa bagus. Nah, itu kita bisa ketahui juga dengan statistik. Bukan hanya sampai di situ, bagi para guru ataupun para calon guru, seandainya mereka ingin mengetahui bagaimana prestasi peserta didik, kita bisa menggunakan statistik. Dan kita juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi peserta didik. Bukan hanya sampai di situ, bagi para guru tentu saja ingin meningkatkan karir dengan naik pangkat. Nah, statistik akan membantu dalam melakukan penelitian-penelitian biar penelitian kita lebih valid. Demikian pula bagi para calon guru yang masih kuliah, tentu saja harus menyelesaikan skripsi, memerlukan statistik untuk memperoleh data-data yang akurat. Teori Gestalt mengatakan bahwa kita akan belajar dengan mudah seandainya kita belajar dari sesuatu yang besar dahulu, baru kemudian yang kecil. Nah, untuk mengetahui statistik secara komprehensif, akan kami jelaskan bahwa pada dasarnya ada dua macam statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang keadaan distribusi itu tidak bisa diberlakukan di tempat lain. Contohnya adalah mode, median, mean, dan standar deviasi. Seandainya dalam suatu kelas kita mendapati bahwa jumlah siswa ada 20, hal itu tidak bisa berarti dikatakan bahwa di kelas lain juga 20. Nah, itulah yang namanya statistik deskriptif, hanya menggambarkan pada suatu distribusi tertentu. Mode adalah jumlah dengan angka terbanyak. Atau dengan kata lain, angka yang paling banyak muncul. Median adalah nilai tengah, mean adalah rata-rata, dan standar deviasi adalah jarak antara suatu skor dengan mean. Untuk apa statistik deskriptif ini? Adalah untuk memberi gambaran secara global tentang suatu distribusi. Sebagai contoh, seandainya kita sebagai seorang guru kemudian ditanya berapa prestasi yang dicapai oleh peserta didik, apabila kita tidak mempunyai waktu banyak, kita bisa memilih mode dengan melaporkan nilai yang paling banyak muncul. Seandainya kita punya waktu yang lebih banyak lagi, bisa ditambah dengan median, yaitu nilai tengah. Apabila kita mempunyai waktu yang lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan mean atau rata-rata, yaitu jumlah nilai seluruh kelas dibagi dengan jumlah siswa. Dan seandainya kita mempunyai waktu yang lebih banyak lagi, kita bisa menambahkan dengan standar deviasi. Statistik yang kedua adalah statistik inferensial. Artinya bahwa dalam suatu distribusi, itu keadaannya bisa digeneralisasikan ke kelompok lain. Atau sesuatu yang terjadi di dalam suatu kelompok bisa diberlakukan pada kelompok lain. Sebagai contoh, seandainya kita memasak sayur lodeh, untuk mengetahui rasanya, apakah sudah enak, apakah sudah asin, kita bisa mengambil cukup 1 sendok untuk mencicipinya. Dan kita sudah bisa memprediksikan bagaimana rasa sayur lodeh di setiap bagiannya. Nah, di dalam statistik pun demikian. Seandainya kita ingin mengetahui
bagaimana pengaruh kemampuan musikalitas terhadap kemampuan bernyanyi, kita tidak perlu melakukan penelitian dengan melibatkan seluruh populasi dari seluruh dunia. Mungkin kita cukup mengambil beberapa sampel untuk kemudian hasilnya digeneralisasikan pada kelompok lain. Nah, statistik inferensial ini ada dua macam, yaitu statistik univariat yang melibatkan maksimal 2 variabel. Yang kedua adalah statistik multivariat, yaitu melibatkan lebih dari 2 variabel. Statistik univariat ada dua macam, yaitu uji beda dan uji hubungan atau korelasi. Demikian pula dengan statistik multivariat, mempunyai uji beda dan mempunyai uji hubungan atau korelasi. Untuk univariat, uji beda sebetulnya ada berbagai macam, namun yang saya sampaikan di sini ada dua, yaitu chi-square atau chi kuadrat, dan yang kedua adalah t-test. Kemudian untuk yang uji hubungan atau korelasi, ada beberapa, dan saya hanya menampilkan beberapa yang ada di sini, yaitu chi-square atau chi kuadrat, Pearson product moment, dan Spearman rank. Untuk multivariat, sebagaimana yang disebutkan ada dua macam, yaitu uji beda dan uji hubungan. Untuk uji beda ada MANOVA, ANCOVA, dan MANCOVA. Saya ulang ya, dari yang multivariat. Sementara untuk yang multivariat, sebagaimana yang sudah dikemukakan tadi, ada dua macam, yaitu uji beda dan uji hubungan atau korelasi. Uji beda ada beberapa macam, namun di sini saya hanya menyampaikan 3, yaitu MANOVA, ANCOVA, dan MANCOVA. Sementara uji hubungan atau korelasi itu ada regresi, multiregresi, dan analisis faktor. Namun, untuk melakukan penelitian yang terkait dengan analisis statistik, tentu saja kita akan melibatkan variabel. Contoh variabel adalah tinggi badan, berat badan, kalau di dalam bidang musik bisa tingkat musikalitas, kemampuan bermain musik, kemampuan bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui seberapa tingkatan-tingkatan tersebut, tentu saja kita harus mempunyai alat ukur. Alat ukur untuk mengetahui seberapa tingkat musikalitas, seberapa kemampuan bernyanyi, seberapa kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Nah, untuk syarat instrumen pengukuran atau di dalam penelitian disebut dengan instrumen penelitian, ada dua macam. Yang pertama adalah valid, yang kedua adalah reliable. Nah, valid atau validitas dari suatu instrumen ini ada 3 macam. Yang pertama adalah validitas tampang atau face validity, yaitu kita bisa melihat apakah tampilan dari instrumen itu kira-kira sudah baik atau betul. Nah, kemudian yang kedua adalah validitas isi, yaitu kita sudah yakin bahwa indikator-indikator yang ada di dalam variabel yang menentukan penilaian itu sudah betul. Untuk mengetahui validitas isi, kita bisa konsultasikan kepada para ahli. Nah, kemudian yang terakhir adalah validitas konstruk. Validitas konstruk itu artinya bahwa instrumen yang kita buat, kemudian kita uji empiri, kita praktekkan, kemudian kita hitung dengan statistik, apakah secara isi itu sudah baik. Nah, yang berikutnya adalah syarat reliabilitas. Artinya bahwa instrumen itu harus ajek atau harus tetap. Apabila valid itu artinya tepat, maka kalau reliabilitas itu artinya ajek. Sebagai contoh, untuk valid, seandainya kita ingin mengukur panjang suatu ruangan, maka kita harus menggunakan meteran. Tidak mungkin menggunakan kilogram. Demikian pula seandainya suatu instrumen itu sudah reliable,
Maka untuk mengukur panjang suatu ruangan kita menggunakan meteran. Artinya dengan menggunakan meteran itu dimanapun dan kapanpun hasilnya akan sama. Berbeda ketika untuk mengukur panjang kita menggunakan langkah kaki atau mungkin dengan karet, karena dengan langkah kaki setiap orang tidak sama. Demikian pula seandainya kita mengukur panjang suatu ruangan dengan karet, bisa jadi untuk esok hari hasilnya sudah berbeda karena karet akan memuai. Contoh yang lain, seandainya ada seorang pemburu, dia ingin menembak seekor burung yang hinggap di atas pohon atau di atas bunga. Tiba-tiba ketika menembak, sang pemburu itu mengenai bunganya, itu berarti tidak valid atau tidak tepat, karena yang dimaksudkan adalah untuk menembak burung. Di dalam bidang seni musik, seandainya kita ingin menilai suatu keterampilan bernyanyi, tapi yang kita nilai bukan keterampilan bernyanyinya, tetapi lebih kepada ketampanan dan kecantikan atau mungkin penampilan dan kostumnya, maka itu menjadi tidak valid. Baiklah, kini kita akan belajar mempraktekkan bagaimana menyusun instrumen penelitian atau instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Nah, silakan melihat YouTube pada link yang pertama pada bagian deskripsi. Perhatikan dengan seksama. Nah, kemudian carilah indikator-indikator apa saja yang sebaiknya digunakan untuk menilai kemampuan improvisasi. Nah, setelah Anda memperhatikan dengan seksama permainan melodi dari tayangan video tersebut, apakah Anda sudah menentukan indikator-indikator apa saja yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan improvisasi melodi? Nah, berikut ini akan saya sampaikan 3 contoh instrumen pengukuran atau instrumen penelitian yang dikembangkan oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah dari Saudara Hanafi Rizka. Dia menentukan ada 4 indikator untuk menilai kemampuan improvisasi melodi. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah teknik, kemudian harmonisasi, dan ekspresi. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dan untuk meyakinkan bahwa instrumen yang kita buat itu adalah valid dan reliable, maka kita harus mengembangkan scoring atau aturan penskoran sehingga siapapun yang menilai hasilnya akan relatif sama. Saudara Hanafi mengembangkan nilai menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50 untuk semua indikator. Namun, bagaimanakah kita akan menilai bahwa itu 10, 20, 30, 40, atau 50? Nah, Saudara Hanafi mengembangkan menjadi aturan scoring sebagai berikut. Sebagai contoh, untuk intonasi, nilai 50 apabila bunyi nada yang dimainkan tepat dan sempurna. Nilai 40 apabila bunyi nada yang dimainkan tepat. Nilai 30 apabila bunyi nada yang dimainkan cukup tepat. Nilai 20 apabila bunyi nada yang dimainkan tidak tepat. Dan nilai 10 apabila bunyi nada yang dimainkan sangat tidak tepat. Semua indikator-indikator tersebut kemudian dijabarkan sebagaimana yang dilakukan pada indikator intonasi. Sebenarnya banyak cara untuk mengembangkan instrumen penelitian. Akan saya perlihatkan contoh yang kedua. Dari Saudara Alan. Saudara Alan menentukan bahwa indikator-indikator untuk menilai kemampuan improvisasi melodi yaitu teknik, kreativitas, dan ekspresi. Teknik dibagi menjadi subindikator intonasi dan harmonisasi. Sementara kreativitas dibagi menjadi improvisasi dan originalitas. Dan ekspresi terdiri dari dinamika dan tempo. Skor yang ditentukan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Saudara Hanafi, Saudara Alan juga mengembangkan aturan scoring. Mari kita lihat aturan scoring yang dibuat oleh Saudara Alan.
Sebagai contoh, originalitas. Skor 5 atau sangat baik jika semua melodi yang dimainkan merupakan kreasi sendiri. Skor 4 atau baik jika 90% melodi yang dimainkan merupakan kreasi sendiri. Skor 3 atau cukup jika 80% melodi yang dimainkan merupakan kreasi sendiri. Dan skor 2 atau kurang jika melodi yang dimainkan sebagian besar bukan kreasi sendiri. Dan skor 1 atau sangat kurang jika semua melodi yang dimainkan bukan kreasi sendiri. Kemudian saya akan memberikan contoh yang ketiga yang dibuat oleh Saudara Nicholas. Saudara Nicholas membagi atau menentukan indikator-indikator untuk menilai improvisasi melodi menjadi 5 indikator, yaitu tone, intonasi, phrasing, precision, dan style. Aturan scoringnya agak berbeda dengan dua contoh yang sebelumnya. Tone diberi bobot nilai 40, intonasi diberi bobot 25, phrasing diberi bobot 15, precision diberi bobot 15, dan style diberi bobot 5. Apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka skor maksimalnya skor nilai kali bobot aspek dibagi 10. Adapun tabel rubrik penilaian atau aturan scoringnya adalah sebagai berikut. Tone, skor 8-10 atau sangat baik jika tone atau produksi suara yang dihasilkan bulat, halus, dan stabil sepanjang lagu. Skor 6-8 atau baik jika tone, produksi suara yang dihasilkan bulat namun sedikit kurang stabil. Skor 4-6 atau cukup jika tone atau produksi suara yang dihasilkan cukup bulat namun tidak stabil karena berubah kasar beberapa kali. Kemudian skor 2-4 atau kurang jika sebagian besar dari lagu dimainkan dengan produksi suara yang kasar. Kemudian 0-2 atau sangat kurang jika tone atau produksi suara yang dihasilkan kasar dan tidak bulat sepanjang lagu. Nah, setelah kita mempunyai instrumen penelitian atau instrumen pengukuran, kita akan lakukan apakah instrumen yang kita buat itu valid dan reliable. Salah satu caranya kita bisa menggunakan program SPSS. Kita buka SPSS dan akan terbuka seperti ini. Kemudian kita klik variable view. Nah, kita akan menemukan ada beberapa kolom di sana, name, type, width, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengklik pada bagian name, ini kita bisa menuliskan nama indikator yang kita buat, tetapi tidak boleh lebih dari 8 huruf dan tidak bisa berupa angka. Katakanlah bahwa saya akan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Saudara Nicholas dengan rater yang pertama Saudara Nicholas, yang kedua Saudara Alan, dan yang ketiga Saudara Rizky. Nah, pada bagian name ini kita bisa menulis rater atau istilah lain terserah pada para pemirsa. Kemudian kita klik ke kanan. Nah, pada bagian label kita bisa menuliskan secara lengkap. Misalnya rater atau rater 1, 2, 3. Karena angka 1, 2, 3 ini tidak berarti bahwa angka 2 itu lebih tinggi daripada angka 1 dan angka 3 lebih tinggi daripada angka 2 dan 1 karena ini adalah orang, maka pada bagian values kita beri tanda. Value 1 itu adalah Nicholas. Kita tulis Nico. Kemudian kita klik add. Angka 2 yaitu Alan. Kita tulis Alan, kemudian kita klik add. Angka 3 yaitu Rizky, kita tulis Rizky, kemudian kita klik add. Oke. Nah,
pada bagian yang kedua ini kita bisa menuliskan indikator-indikator yang dikembangkan seperti yang dikemukakan oleh Nicholas. Kita akan lihat akhirnya akan bisa menjadi seperti ini. Tone. Nah, karena tone ini adalah variabelnya, artinya 2 lebih tinggi dari 1, 3 lebih tinggi dari 2, maka untuk values ini kita tidak tuliskan. Demikian juga kita tulis intonasi, phrasing, precision, dan style. Nah, kemudian setelah itu kita klik pada data view. Nah, data view ini sudah saya tuliskan. Jadi, sampel sejumlah 24 orang. Pada reter 1, saya tulis reter 1 angka 1 ini sampai 24. Untuk reter 1, dalam ini adalah Alan, saya klik angka 1 sampai sejumlah 24 karena jumlah sampel ada 24. Kemudian di bawahnya itu adalah reter 2. Kemudian yang bawahnya lagi 24 lagi adalah reter 3. Nah, kemudian saya mengambil data-data dari angka-angka skor yang dinilai oleh para rater. Di sini kelihatan bahwa rater Nicholas itu menilai tone untuk peserta pertama 8, intonasi 8, phrasing 9, precision 8, dan style 9. Maka saya tuliskan pada bagian SPSS rater 1 peserta ke-1 9, 8, 9. Ulangi dari 1 aja. 1, 8, 8. Apa ya. Untuk reter 1, maka saya tulis 8, 8, 9, 8, 9. Demikian seterusnya sampai dengan nomor 24. Kemudian untuk reter 2, saya ambil dari reter yang kedua, kita perhatikan angkanya. Di sini reter yang kedua menilai tone adalah 9, intonasi 8, phrasing 8, precision 8, dan style 7. Kemudian saya klik di sini sebagai reter kedua untuk peserta pertama 9, 8, 8, 8, dan 7. Demikian seterusnya sampai dengan reter ketiga. Nah, setelah semua data masuk, kita akan melihat sejauh mana validitas dan reliabilitas dari instrumen yang dibuat oleh saudara Niko. Yang pertama, kita klik analyze, kemudian klik scale, kemudian pilih reliabilitas analisis. Nah, kemudian klik semua ini dipindahkan pada bagian item. Kemudian pada bagian model dipastikan bahwa tertulis alpha. Kemudian pada bagian scalable kita tuliskan nama filenya. Anda bisa menggunakan nama apa saja yang sesuai dengan kemauan Anda. Dalam hal ini saya menuliskan improvisasi. Kemudian kita klik statistik. Pada bagian statistik, pada bagian deskripsi, kita klik item scale dan scale if item delete. Kemudian pada bagian inter item kita tulis correlation. Kemudian pada bagian summaries kita tuliskan correlation. Kemudian kita tulis continue.
kemudian klik OK. Nah, kita sudah mempunyai angka reliabilitas. Di sini pada kolom Case Processing Summary, ini tertulis N-nya ada 72, berarti betul karena N-nya berarti 24 kali 3. Kemudian reliabilitas statistik daripada kolom Cronbach alpha diperoleh angka 0,833. Artinya bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Mengapa? Karena kriterianya bila kita mempunyai nilai alfa Cronbach 0 sampai dengan 0,2 artinya sangat rendah, 0,2 sampai 0,4 artinya rendah, 0,4 sampai dengan 0,6 artinya cukup, 0,6 sampai dengan 0,6 sampai 0,8 tinggi, dan 0,8 sampai dengan 1 artinya sangat tinggi. Berarti dilihat dari reliabilitasnya, instrumen ini reliable. Nah, kemudian bagaimana dengan validitasnya? Kita bisa melihat pada kolom item total statistik, pada kolom corrected item total correlation. Di sini semua angkanya di atas 0,3, artinya bahwa indikator-indikator itu mempunyai korelasi dengan skor total tinggi. Di sini ada rater angkanya 0,3 karena dia bukan indikator, berarti ini tidak perlu kita perhatikan. Nah, demikianlah berarti instrumen penelitian atau instrumen pengukuran yang dibuat oleh saudara Nicholas ini valid dan reliable.